BPD perpanjangan daripada suara-suara masyarakat di Desa Badau, yaitu keluhan masalah jalan yang terlalu sempit oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2, terutama para PKL yang terlalu di pinggir jalan. Pada hari ini adalah kami mengadakan pertemuan antara Muspika, yaitu Pak Camat yang kami undang, Daramen, Polsek, Kepala Desa, namun Kepala Desa sakit, mungkin beliau tidak sempat datang. Tapi hari Senin kami BPD sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa bahwa akan mengundang unsur Muspika yang berada di Badau, termasuklah daripada perusahaan. Jadi undangan kami itu tanggal 9 Mei tahun 2022 pada hari ini. Kita tanggal 11 kita mengadakan pertemuan untuk bicarakan masalah poros jalan yang bisa dilewati roda 4 dan roda 6. Karena kami selaku BPD sebenarnya minta petunjuk dari Pak Camat, karena ranah ini sebenarnya bukan ranah BPD, namun kami ini sebagai BPD perpanjangan masyarakat, perpanjangan suara masyarakat adalah fungsi dan tugas kami nomor 110 tahun 2016. Maka kami harus melihat kondisi kecamatan kita daripada nanti ada timbul masalah di lapangan. Maka daripada itu kami mengundang semua yang berkepentingan supaya kita terawat kenyamanan jalan untuk umum itu, supaya kita hindarkan masalah-masalah yang rawan. Itu yang kami lakukan. Kami menawarkan di sini untuk kegiatan perusahaan terutama yang beroperasi di Semindang. Nah, salah satu ada surat 2 tahun yang lalu yang kami buat bersama antara pihak perusahaan dan pemilik lahan Batu Putih. Nah, salah saya, Pak Manajer, itu aset jalan Batu Putih itu harus bisa dilewati perusahaan. Itu intinya. Nah, pada hari ini kita melanjutkan surat tersebut. Harus pihak perusahaan itu harus melewati jalan tersebut. Jalan dari poros utara itu dari simpang 3 Mentari, dia itu tembus ke Semindang. Namun kalau yang di tembus Semindang itu rambat betonnya belum jadi, jembatannya ada 2 yang rusak. Nah, kalau yang dari Jalan Bayi yang mutar ke SMA terus ke Pasantren Padayat itu memang poros jalan sawit perusahaan, karena ada sedikit konflik, apakah konflik masalah lahan apa karena jalan itu diputus. Maka dengan ada yang surat kerjasama antara pihak perusahaan dengan pemilik lahan, maka kami dari BPD mengundang kita bersama duduk supaya ada kenyamanan masyarakat kita di Simpang 4 itu berjualan di kaki 5. Terima kasih Pak Ketua BPD. Sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sama-sama
ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita panjatkan ke Yang Maha Kuasa dengan pada hari ini kita bisa bertemu berkumpul di Pakan Terputih ya. Nah, kita pada ini dalam rangka mungkin membicarakan soalan yang muncul dalam penggunaan jalan ya, penggunaan jalan di simpang 4 di sini ya, jalur ini ya Pak ya. Jadi kita mohon penyertaan berkat dari Tuhan supaya apa kita bicarakan ini membuahkan hasil dan bermanfaat bagi masyarakat dalam pertemuan ini untuk ada titik temu ada sesuatu yang kita sepakati bersama untuk bisa dilaksanakan nanti bersama. Jadi yang saya hormati Pak Sekjen Pak dari pihak perusahaan ada 3 orang ya, dua aja ya. Kemudian kasih lanjut kecamatan dan sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan. Jadi intinya kita membahas masalah jalan yaitu simpang 4 yang dilewati oleh kendaraan dari pihak perusahaan ya. Itu intinya Pak ya, terutama kendaraan roda 4 yaitu kendaraan roda 6. Itu intinya. Jadi kalau kita mendengar apa yang telah disampaikan dari OCD tadi, tentu sudah ada pembicaraan sebelumnya, sudah ada kesepakatan sebelumnya yang sudah disepakati sehubungan dengan mana yang boleh, mana yang tidak dilewati oleh kendaraan bersama dari pihak perusahaan tadi ini. Dari 2 tahun yang lalu Pak ya, kalau tidak salah sudah pernah disepakati ya. Jadi mungkin untuk kenyamanan, untuk keamanan tentu memang perlu intinya dievaluasi kembali lah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu. Jadi perlu dievaluasi karena mungkin ada sedikit hal yang mungkin menyimpang dari apa yang sudah disepakati. Ini intinya kalau saya boleh menarik kesimpulan dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, itu perlu juga diperhatikan mana yang boleh, mana yang tidak kendaraan yang bisa dilewati di sini. Apalagi kendaraan berat mungkin tidak tepat itu seandainya dilalui di jalan-jalan lingkungan kecil seperti ini. Jadi itu yang perlu kita perhatikan bersama untuk keamanan. Yang pasti kita ingin mencari solusi titik temu. Kita nanti mungkin sudah ada solusi jalan keluarnya kira-kira bagaimana. Nah mungkin dari pihak perusahaan kita ada alternatif lain karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Mungkin itu yang perlu diperhatikan kembali, terutama mungkin sudah adanya jalan-jalan perusahaan yang mungkin bisa lewat langsung di situ untuk kendaraan berat ya, yang pasti. Tapi kalau untuk kendaraan biasa kecil, mobil biasa saya rasa nggak masalah Pak ya. Persoalan kita yaitu roda 4 truk ya, truk mungkin roda 6 yonder ya. Ya, yang mungkin perlu diperhatikan juga. Kira-kira seandainya nanti masyarakat mengharapkan untuk tidak lewat lagi di jalan, terutama di jalur simpang 4 ini karena ini adalah jalan lingkungan masyarakat kita. Nanti mungkin pihak perusahaan juga bisa mengambil sikap atau bagaimana nanti jalan keluarnya. Umumnya biasanya untuk mobilisasi kendaraan berat apalagi mengangkut segala buah, bibit dan lain sebagainya itu
biasanya memang perusahaan itu punya jalan sendiri. Nah, biasanya ini yang mungkin perlu dipikirkan juga. Ya, kalau tadi dari 2 tahun yang lalu sudah ada disepakati itu jalan-jalan yang boleh dilewati arah-arah seperti itu. Nah, kemudian nanti mungkin perlu kita sepakati lah. Kalau memang itu nanti sudah disepakati, tentu kita kasih ketemu, tentu perlu kita buatkan berita acara kesepakatan itu yang pasti untuk nanti selanjutnya sama-sama bisa dilaksanakan. Nah, jadi mungkin itu saja untuk sementara yang mungkin adalah solusi lah Pak, jalan keluarnya. Nah, kalau itu memang mungkin untuk perjalanannya yang utama itu tidak boleh lewat kendaraan roda 4 dengan roda 6 sama beratlah kendaraan jangan buah dan lain sebagainya. Saya rasa memang sesuai dengan keinginan masyarakat, memang itu yang perlu kita carikan solusi. Nah, kalau kendaraan biasa roda 4 yang mobil biasa itu saya rasa tidak masalah. Nah, karena memang kendaraan berat ini kan memang berisiko rawan untuk masyarakat kita karena ini adalah jalan lingkungan, jadi itu yang perlu kita carikan. Tinggal disepakati lah nanti Pak. Ya, nanti bakal jalan keluarnya. Apalagi sudah ada pertemuan sebelumnya, itu tinggal ditinjau kembali semuanya kesepakatan sebelumnya. Saya rasa demikian. Nanti acara kesepakatan. Demikian saya rasa untuk sementara. Terima kasih atas perhatian. Akhirnya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kepada pihak perusahaan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ahmad, Pak Yosef, dan saya hormati Bapak Ketua DPD, yang saya hormati juga masyarakat dan Bapak Sekap yang berhadir pada kesempatan hari ini. Saya Abdullah Pak, menuju Sungai Besar, BPDS, tempatnya di Sungai Salistin. Kebetulan wilayah operasional kami di tempat-tempat Pak, juga ada di Sepindang, ada juga di daerah Bado sini, menuju Jantung, juga Batu Putih, satu lagi di area Priangan. Nah, untuk sistem operasional kami pada saat panen di Rayong 1 atau di wilayah Bado dan sekitarnya ini Pak Ahmad, jadi kami ini panen dalam 1 minggu 6 hari, Senin sampai dengan Sabtu. Untuk yang di Sepindang sendiri, di situ ada luasnya 450 hektar, kami kerjakan untuk operasional panen di situ selama 3 hari. Jadi yang lewat pasar Bado ini atau area yang ramai ini yang dari Sepindang Pak, selama 3 hari itu. Selebihnya yang 1 hari di Batu Putih, 1 hari di Janting, dan 1 hari di Priangan. Untuk yang di Batu Putih sebelumnya juga kami sudah kena tegur juga dari tim Pamtas Pak, nggak boleh lewat area perbatasan di situ. Makanya atas kebijakan warga juga inisiatif Pak Jenderal, kita diperbolehkan lewat jalur tikungan di Batu Putih. Jadi selama kami panen di area Batu Putih, jalan poros menuju ke aspal itulah yang kami gunakan untuk panen di area Batu Putih. Untuk yang Sepindang ini kami koordinasi kemarin, kalau tidak diperbolehkan lewat jalan negara, kami rencana mau lewat Simpang Mentari yang jalan beton itu menuju pos 3 dan melewati juga area-area perbatasan. Kami koordinasi kemarin dengan Pak Sekjen dan Pak Abni, itu tidak diperbolehkan Pak, harus seizin dari Korem Sintang. Jadi kami tidak diperbolehkan lewat itu, kecuali ada unit kecil yang roda 4, roda 2, itu pun boleh melewati situ dikawal sama tim beliau. Jadi untuk angkutan kendaraan bermuatan tidak diperbolehkan
lewat situ tanpa izin langsung tertulis dari Koren Simpang. Jadi yang jadi keluhan yang disampaikan salah satunya dari Bapak PPD, Pak Kapolres juga menyampaikan ke kami, warga yang di pasar juga menyampaikan ke kami mengenai kendaraan-kendaraan kami yang muatan TBS itu ada 2 unit prime mover kami Pak yang beroperasi di area Sepindang melayani yang di satu unit jatuh dan juga masih pelan dengan kecepatan kurang dari 20 km per jam. Terus yang kedua, unit TM atau GT yang mengirim TBS kami wajibkan memakai jaring. Terus yang ketiga, kapasitas muatan tidak boleh overload karena kapasitas untuk prime mover itu dirancang 10 ton Pak. Terusan jika poin 3 ini tidak dipatuhi oleh tim kami Pak, maka tim kami ini sudah bersedia diambil tindakan tegas oleh manajemen perusahaan ini sudah kita tangani semua sama Kapolri. Ini kami jalankan per tanggal 23 April 2002 menindaklanjuti surat himbauan dari Ketua BPD yang pertama, yang surat pertama kami terima itu Pak. Ketua BPD selaku tuan rumah di sini, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Bapak sekalian di sini. Jadi mungkin tidak persempit Pak untuk pembahasan kali ini bahwa yang kita bahas itu jalan dari Sebindang menuju Badau, Pampang. Kita tidak bicara di Janting karena Janting sudah bicara sendiri semua gitu Pak. Tidak persempit ya, jadi hanya satu divisi gitu Pak ya. Hanya di satu kali SBC dari desa Sebindang itu melewati jalan negara depan Polsek Simpang 4 sampai ke pabrik. Jadi yang jadi topik kita pada pagi hari ini Pak. Oke, dan memang dulu sudah ada beberapa pembicaraan dengan dealer, hingga ada beberapa kemarin kita memastikan secara berupa kan seperti itu untuk suatu saat perusahaan bisa melewati jalan di Batu Putih, gitu Pak ya. Berkembangnya hari, berkembangnya bulan, jalur yang kita masuk itu sekarang Pak sudah digunakan oleh tentara lah sebagai CIPP Pantas, jalur inspeksi patroli perbatasan. Yang mana itu? Batu Putih ya? Iya, di belakang sana Pak. Dari Batu Putih. Itu perbatasan antara Malaysia dengan Itu jalan itu dibangun punya perusahaan atau bukan? ada yang kita yang bangun, ada juga mungkin mereka. Karena sekarang kan mereka lagi membangun juga Pak, itu sudah perusahaan apa? PT Meta. Tetapi karena itu statusnya menjadi milik untuk keamanan negara, ya perusahaan mau tidak mau ya, walaupun itu di site atau di mana ya nggak masalah kan begitu Pak. Jadi jalur yang kita maksud dari alternatif tadi itu sudah sekarang digunakan jalur inspeksi patroli perbatasan oleh tentara keamanan kita. Dan untuk melewati daerah itu tidak bisa sembarangan, harus melalui izin dan rem di Koren, di Sintang begitu Pak. Itu pun mungkin prosedurnya sulit. Coba kita kembali ke jalan yang mau kita lewati ini. Kecepatan 20 km per jam. Yang kedua, pakai jaring dan tidak boleh overload. Nah, itu sudah kita terapkan dan punya konsekuensi apabila operator itu tidak mengindahkan peraturan itu Pak. Memang kendala kita selama ini ya ada di operator yang memang parkir sembarangan lah. Karena mohon maaf, memang truk itu dari Sebindang itu tidak boleh sebenarnya berhenti di Badau kecuali hujan rusak atau segala macam. Dia harus langsung ke pabrik, gitu Pak ya. Tapi ya kendala kita kadang operator ini adalah dia parkir untuk beli rokok, adalah dia untuk ini kan seperti itu. Jadi sudah kita tertibkan seperti itu, sudah beraturan bahwa jangan sampai truk kita mengakibatkan kemacetan di situ. Mungkin itu dulu penyampaian dari kami ya, karena tidak ada arahan ini dan tidak.